Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Sebagai pendahuluan, desain monitoring dan evaluasi adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari perencanaan sebuah program. Setiap merencanakan sebuah program harus disertai rencana monitoring dan evaluasi atas program tersebut. Apabila sebuah program tidak disertai dengan rencana monitoring dan evaluasi, maka tidak akan didapatkan data akurat yang dapat digunakan. Sebagai dasar analisis untuk perbaikan dari pelaksanaan sebuah program. Apa kemudian pengertian dari monitoring dan evaluasi? Jadi monitoring dan evaluasi ini merupakan dua kegiatan yang terpadu di dalam rangka pengendalian dari suatu program. Monitoring ini merupakan proses pengumpulan dan juga analisis dari informasi yang ini didasarkan pada indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program atau proyek, sehingga nanti dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau proyek selanjutnya. Bagaimana effectiveness based program planning dalam konteks monitoring dan evaluasi? Effective based program planning ini, perencanaan program berbasis efektivitas adalah pendekatan sistematis dalam menyusun program yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai atau outcomes dan juga impacts. Ini bukan hanya merancang kegiatan atau aktivitas, tapi pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman masalah sosial, kebutuhan sasaran, dan tujuan spesifik agar intervensi dapat benar-benar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Langkah utama di dalam perencanaan program yang efektif mulai dari adanya isu terkini, baik isu terkait akuntabilitas, efektivitas maupun equity dari program, maka kita melakukan analisa masalah atau analisa kebutuhan atau disebut sebagai problem analysis. Ini melakukan identifikasi akar masalah sosial secara komprehensif berkaitan analisis penyebab, dampak, dan siapa yang terkena dampak. Kemudian kita juga melakukan need assessment atau penilaian kebutuhan dengan mengukur kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal dan menentukan kelompok sasaran dan juga kebutuhan spesifik mereka. Kemudian melakukan perencanaan dan penyusunan strategi dengan kita memilih intervensi strategi yang sesuai, kemudian menetapkan tujuan atau sasaran yang ini bisa tujuan jangka panjang atau impact, dan sasaran jangka pendek atau outcome. Tujuan ini harus smart, specific, measurable, achievable, realistik, dan time bound. Kemudian menyusun program yang
efektif untuk membangun sistem informasi manajemennya, yaitu sistem data untuk pemantauan dan evaluasi secara real time, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian menghitung biaya dan nilai dari intervensi dengan pengukuran kinerja dan efektivitas. Kita menyusun indikator untuk mengukur keberhasilan meliputi input, proses, output, outcome, dan juga impact. Kemudian menghitung biaya dan nilai intervensi dengan analisis cost effectiveness dan juga cost efisiensi dengan menentukan apakah program memberi dampak sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Tipe-tipe sistem pembiayaan untuk pengendalian, manajemen, dan juga perencanaan, melakukan pengukuran kinerja. Manfaat pendekatan ini bisa meningkatkan akuntabilitas dari program yang dirancang dengan ukuran keberhasilan yang jelas, mengoptimalkan dampak, memudahkan evaluasi, dan fleksibel juga adaptif. Apa kemudian indikator dalam konteks monitoring dan evaluasi ini? Indikator itu adalah alat ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program. Maka dalam monitoring dan evaluasi, indikator ini dikategorikan menurut tahapan dan hasil yang ingin diukur di dalam program. Jenisnya ada input, ini adalah segala sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program, baik itu dana, personal, waktu, sarana. Kemudian ada proses, ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program, bisa pelatihan, sosialisasi, distribusi. Kemudian ada output, ini produk atau layanan langsung yang dihasilkan dari proses program, seperti jumlah brosur, sesi pelatihan, peserta yang terlibat, dan juga outcome, ini perubahan yang terjadi pada sasaran program akibat output yang dihasilkan. Ini berupa peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan impact, yaitu efek jangka panjang yang luas dari program terhadap masyarakat, yaitu penurunan angka penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Ini didasarkan pada kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga objektif atau tujuan gitu dari program itu sendiri. Sehingga dari kebutuhan dan juga tujuan, maka akan ada kesesuaian program terhadap kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian dengan kebutuhan yang ada, maka aksesibilitas atau seberapa mudah sasaran program itu mengakses layanan atau intervensi, ini juga bisa ditentukan. Sementara antara input dan output yang sesuai, maka ini akan memunculkan efisiensi, di mana efisiensi ini terkait apakah hasil yang dicapai itu sebanding dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan. Dari tujuan yang sudah kita buat, kemudian ada output, maka di sanalah kita akan mendapatkan effectiveness gitu ya, sejauh mana program itu mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Sementara dari kebutuhan yang kemudian ini menghasilkan outcome yang ada, maka muncullah impact
atau efek jangka panjang yang luas dari program terhadap masyarakat, yaitu bisa penurunan angka penyakit, peningkatan kualitas hidup, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan program itu telah dilaksanakan. Fokusnya ini adalah aktivitas yang sedang berlangsung, bukan hasilnya. Maka di dalam program monitoring ini merupakan asesmen terhadap sejauh mana program itu dilaksanakan dan berapa banyak target klien yang bisa kita jangkau. Sementara evaluasi ini adalah proses penilaian atas pencapaian tujuan dan kinerja program secara sistematis dan juga periodik. Sehingga program evaluasi ini adalah asesmen terhadap sejauh mana program mencapai hasil yang diinginkan atau outcome dan memperoleh impact yang diharapkan. Bagaimana kemudian performance measurement-nya, pengukurannya, asesmen terhadap efisiensi, kemudian kualitas dan efektivitas program. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait berapa banyak produk atau servis yang dihasilkan. Ini disebut sebagai intermediate output. Kemudian bagaimana kualitasnya atau sejauh mana kualitasnya, ini terkait dengan quality output, dan berapa banyak klien yang dilayani secara lengkap, ini disebut sebagai service completion. Kemudian sampai mana intermediate outcome dan juga final outcome-nya, dan seberapa jauh cost efisien dan cost efektif dari program tersebut. Pengendalian program adalah proses untuk menjaga agar pelaksanaan program berlangsung sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya itu digunakan secara optimal, kemudian aktivitas berjalan sesuai jadwal dan hasil yang diinginkan tercapai. Bagaimana hubungan antara monitoring dan pengendalian? Monitoring ini menghasilkan informasi berbasis indikator secara berkala, dan informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan tindakan korektif melalui pengendalian. Jika terjadi hambatan, maka pelaksanaan pengendalian bertindak sebagai mekanisme untuk koreksi strategi pelaksanaan, penyesuaian sumber daya, atau revisi kebijakan. Ya, di sini strategi untuk pengendalian program ini harus berbasis indikator monitoring yang ada, kemudian menganalisis segala aktivitas yang ada, melihat, mengevaluasi tujuan untuk mencapai goal atau tujuan akhir yang kita inginkan. Kegiatan monitoring ini lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan, sementara monitoring dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Indikator ini bisa esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada awal perencanaan program.
Jika monitoring ini dilakukan dengan baik, maka akan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan kegiatan yang tetap pada jalurnya dan juga bisa memberikan informasi kepada pengelola program bila terjadi hambatan dan juga penyimpangan serta masukan dalam melakukan evaluasi. Sementara evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program atau proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau proyek. Evaluasi ini lebih tertuju pada kajian terhadap hasil suatu program. Evaluasi dilakukan secara periodik yang merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu program serta untuk mengetahui komponen program mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Hal ini yang kemudian bisa dipakai sebagai bahan koreksi untuk perbaikan ataupun pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan program mendatang. Evaluasi ini juga dapat dilakukan secara formatif, yakni dilakukan selagi program itu masih berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki strategi pelaksanaan program, ataupun evaluasi sumatif yang dilakukan setelah program itu selesai, yang dia digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program sejenis di masa yang mendatang. Apa kemudian tujuan dari monitoring dan evaluasi? Secara umum, tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu telah sesuai dengan rencana. Kemudian mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung bisa diatasi. Kemudian melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan dan menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Apa manfaat dari penerapan sistem monitoring dan evaluasi ini? Yang pertama, monitoring dan evaluasi ini sebagai alat untuk mendukung perencanaan, untuk memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan, mendorong ownership dari berbagai pihak untuk mendukung suksesnya program. Yang kedua, monitoring dan evaluasi ini sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Bagaimana bisa mengetahui kemajuan serta hambatan-hambatan atau hal-hal yang tidak diduga yang secara potensial bisa menghambat jalannya program secara dini. Bermanfaat bagi pelaksana program untuk melakukan tindakan secara tepat waktu di dalam kondisi mengatasi masalah dan memberikan umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program dan arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan serta memperbaiki jalannya implementasi dari program. Kemudian yang ketiga, manfaat monitoring dan evaluasi ini sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi, di mana ini tidak hanya memantau aktivitas program tetapi juga hasil dari aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil atau output dan outcome dari program yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas program. Informasi hasil monitoring dan evaluasi ini dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut akan memicu dialog dan juga pembelajaran serta memacu keikutsertaan para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mendukung suksesnya program. Apa kemudian prinsip dasar dari monitoring dan evaluasi? Yang pertama adalah sistem monitoring dan evaluasi ini dibuat sederhana.
tujuan yang jelas, kegiatan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program, dilakukan tepat waktu, dan informasi hasil monitoring dan evaluasi ini harus akurat dan juga objektif. Kemudian yang berikutnya, sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Prinsip yang berikutnya, sistem monitoring dan evaluasi itu harus dibuat fleksibel, bersifat action oriented. Kemudian kegiatannya dilakukan secara cost efektif, dan unitnya terdiri dari para spesialis yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga melakukan analisa masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis. Apa dasar hukumnya? Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini diatur dalam berbagai ketentuan yang mengikat, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pasal 31 ayat 4C dan Pasal 61 ayat 6, serta Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Manajemen Keuangan Daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia.